Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 22051214010 dari kelas Sistem Informasi tahun 2022 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah artikel yang telah saya buat yang berjudul Rahasia Mengamankan Situs Web Anda Menggunakan CSP yang Tidak Banyak Diketahui. Baik, dalam era digital yang serba cepat ini, keamanan web menjadi semakin penting, di mana serangan cyber dapat mengakibatkan kerugian moneter dan juga kerusakan reputasi. Sehingga diperlukan keamanan web yang efektif untuk dapat melindungi situs dari ancaman seperti XSS dan injeksi konten berbahaya, seperti Content Security Policy. Mari kita ungkap rahasia keamanan situs web menggunakan CSP yang tidak banyak diketahui. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa itu Content Security Policy. Content Security Policy merupakan sebuah fitur keamanan yang disediakan oleh web browser yang berfungsi untuk mencegah berbagai serangan, termasuk cross-site scripting atau SSS dan juga injeksi konten berbahaya, di mana CSP ini memungkinkan untuk pemilik dari situs web untuk menetapkan kebijakan keamanan dan mengontrol sumber daya yang diizinkan untuk dimuat dan dijalankan oleh situs. Dengan CSP ini, pengguna dapat mengontrol jenis konten yang dapat dimuat oleh browser saat mengakses halaman web. Memangnya apakah penting CSP digunakan dalam keamanan web? Jawabannya adalah penting, di mana alasan yang pertama adalah untuk melindungi situs web dari serangan SSS, di mana salah satu ancaman yang paling umum dan paling berbahaya di dunia internet adalah serangan SSS, di mana dengan penggunaan Content Security Policy ini dapat melindungi pengguna situs web dari pencurian data dan menjaga integritas situs web. CSP juga menetapkan kebijakan yang ketat mengenai memberikan pengguna kontrol atas penggunaan sumber daya yang dapat dimuat dan dijalankan, sehingga mencegah eksekusi skrip yang berbahaya. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mencegah injeksi konten berbahaya, di mana CSP ini selain memberikan kendali kepada pemilik situs web untuk menetapkan kebijakan keamanan, CSP juga memungkinkan pengendalian yang ketat terhadap sumber daya eksternal yang diizinkan untuk dimuat di situs web, di mana dengan ini membatasi jenis sumber daya yang dapat dimuat seperti gambar, skrip, ataupun objek lainnya, di mana pengguna dapat mencegah penyebaran konten berbahaya yang dapat merusak atau mengambil alih situs web mereka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian alasan yang ketiga adalah untuk meningkatkan integritas konten, di mana salah satu manfaat utama dari CSP adalah meningkatkan integritas konten di situs web. Selain itu, dengan menetapkan kebijakan yang ketat terhadap sumber daya yang boleh dimuat, pengembang juga dapat memastikan bahwa konten yang disajikan kepada pengguna berasal dari sumber yang terpercaya dan tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini meningkatkan kredibilitas dan keaslian situs web mereka. Selanjutnya, rahasia CSP yang tidak banyak orang ketahui. Yang pertama adalah ada Direktif Default SRC, di mana direktif ini berfungsi untuk mengatur sumber daya standar yang diizinkan untuk dimuat oleh situs web ketika tidak ada instruksi khusus lain yang mengizinkan sumber daya tertentu. Di mana dengan menetapkan default SRC ini, dengan ketat, pengguna dapat mengurangi kemungkinan konten yang berbahaya dimuat. Kemudian, terdapat direktif script SRC, di mana direktif ini berfungsi untuk mengontrol dari mana skrip dapat dimuat dan dieksekusi. Pengguna dapat menggunakan nonce atau angka yang hanya digunakan sekali, maupun juga bisa menggunakan hash untuk mengizinkan hanya skrip yang terpercaya saja. Kemudian yang ketiga, terdapat direktif objek SRC, di mana direktif ini membatasi dari mana objek seperti plugin dapat dimuat. Ini sangat berguna untuk mencegah injeksi konten berbahaya melalui plugin. Kemudian yang keempat, terdapat direktif report URI, di mana direktif ini memungkinkan pengguna untuk mengatur endpoint di mana browser dapat mengirim laporan pelanggaran CSP. Dengan pemantauan laporan ini, pengguna dapat mengidentifikasi dan menanggapi potensi ancaman yang dengan lebih cepat. Kemudian terdapat langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan CSP ini. Yang pertama adalah melakukan audit keamanan situs web terlebih dahulu, di mana melakukan audit keamanan ini untuk mengidentifikasi potensi resiko dan menentukan kebijakan CSP mana yang sesuai dengan yang diperlukan pengguna, sehingga dapat mengurangi kemungkinan konten berbahaya juga dimuat. Kemudian yang kedua adalah menulis kebijakan CSP, di mana penulisan kebijakan CSP ini mencakup semua direktif yang relevan untuk situs web Anda. Contohnya yang sederhana adalah penggunaan default SRC self, ataupun juga contohnya script CRC, self, non-random value, object CRC non,
Terdapat juga report URI atau CSP report. Kemudian step yang ketiga adalah menguji dan menyesuaikan kebijakan, di mana menguji kebijakan CSP ini di lingkungan pengembangan sebelum menerapkannya di lingkungan produksi. Sesuaikan kebijakan berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan tidak ada konten yang diblokir secara tidak sengaja. Kemudian step yang keempat adalah memonitoring dan memperbarui, di mana pada step ini kita dapat memantau laporan pelanggaran CSP dan memperbarui kebijakan secara berkala untuk mengatasi ancaman baru yang mungkin akan muncul. Selanjutnya terdapat contoh keberhasilan implementasi CSP, di mana dengan menerapkan Content Security Policy ini, sejumlah perusahaan besar telah berhasil meningkatkan keamanan situs web mereka, seperti Google dan Facebook, di mana perusahaan ini telah berhasil melindungi pengguna mereka dari serangan cross-site scripting atau SSS yang merugikan. Keduanya merupakan perusahaan yang menggunakan CSP di berbagai pelapisan keamanan tambahan yang kuat. Dengan mengatur kebijakan CSP mereka dengan benar, mereka dapat membatasi jumlah sumber daya eksternal yang dapat dimuat ke situs mereka, yang mengurangi kemungkinan eksploitasi XSS yang berbahaya. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan CSP dapat meningkatkan keamanan web secara langsung, bukan hanya sekedar teori. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam strategi keamanan seperti CSP dapat melindungi integritas web mereka. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.